Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan atau BPS Sumsel melaporkan nilai inflasi September 2025 mencapai 3,44%. Sedangkan tingkat inflasi bulanan di Sumatera Selatan pada periode September 2025 atau month to month mencapai 0,27%. Kepala BPS Sumatera Selatan Mohwayu Yulianto menerangkan, penyumbang utama inflasi bulanan di Sumatera Selatan disebabkan oleh cabai merah, emas perhiasan, daging ayam ras, sigaret kretek, serta ayam hidup. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh cuaca ekstrim yang menyebabkan gangguan baik itu dari sisi produksi maupun distribusi kebutuhan pangan. September ini sebesar 0,27% secara mantuman. Kemudian untuk kumulatif year-on-year-nya 3,44% dan year to date-nya dari Januari hingga September itu 2,25%. Untuk mantumannya masih searah lah dengan nasional. Nasional tadi inflasinya juga 0,21% dan memang masih menjadi tantangan untuk capaian inflasi kita tahunannya, dan kita masih punya PR di Oktober, November, Desember. Harapannya tentu pemerintah daerah dan juga instansi yang berkepentingan untuk mengendalikan inflasi agar konsentrasi sehingga nanti capaiannya sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Inflasi kita kan targetnya 2,5 plus minus 1. Batas tingginya ditambah 1, 3,5. Jangan sampai melebihi 3,5 gitu. Atau batas bawahnya, ya sekali lagi sebenarnya kalau kita lihat secara fenomena di lapangan, ya memang ada pergerakan tingkat harga karena memang komoditas tadi ya cabai merah, ya kemudian daging ayam ras, ayam hidup, kemudian juga telur. Ya mungkin kita saling berebut, ada program makan bergizi gratis, ya tentunya pasokan yang selama ini mungkin ke pasar, ya juga pasokannya juga untuk memenuhi pasokan-pasokan dari MBG atau SPPG. Ini juga harus menjadi perhatian. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan kita kan juga cukup tinggi, 2,1 pertumbuhan ekonomi kita 5,42% di triwulan yang kedua kemarin. Artinya apa? Ya, yang penting adalah daya belinya bagus, pertumbuhannya ke bawah, ini seimbang gitu. Jangan sampai inflasinya tinggi tapi pertumbuhannya. Kita kan kalau inflasi harus menyeimbangkan antara konsumen juga produsen dan pedagang. Dalam kesempatan yang sama, Wahyu juga menambahkan, pergerakan perdagangan luar negeri masih menunjukkan tren yang positif. Ekspor non-migas Sumatera Selatan tetap meningkat, sedangkan impor justru terjun hingga 56,10%. Bahkan turun lebih dari 87,38% pada Agustus. Meski begitu, neraca perdagangan Sumatera Selatan tetap surplus dengan Tiongkok sebagai negara asal impor terbesar. Sebagai informasi pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS, Provinsi Sumatera Selatan telah merilis berita resmi statistik atau BRS Oktober 2025. Dalam laporan tersebut, BPS mengungkapkan kondisi inflasi, nilai tukar petani atau NTP, perdagangan luar negeri, pariwisata hingga transportasi di Sumatera Selatan sepanjang September 2025.